Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada rekan-rekan semuanya. Bagaimana jika kita mendapati sebuah TV Cina dengan kerusakan mati total, apa yang akan kita lakukan? Seperti ini. Lampu tidak menyala dan ada suara denging dari mesin TV-nya ya. Kalau terekam pada kamera, tapi kalau tidak saya yang mewakili. Jadi ada suara denging. Nah, apa yang pertama akan kita lakukan pada tahap pertama sekali pengecekannya? Untuk itu ikuti terus tutorialnya sampai habis. Jadi jika rekan-rekan semua yang mendapati kerusakan TV Cina ataupun TV non Cina dengan kerusakan mati total dan ada suara berdenging atau terkadang juga ada yang berderit ya, hampir sama, yang akan kita lakukan pertama yaitu adalah cek dulu transistor horizontalnya. Itu yang pertama kali kita cek. Nanti setelah tidak didapati di bagian horizontal, silahkan ke bagian vertikal seperti ini. Probe hitam tester letakkan di kaki tengah transistor horizontal dan probe merah letakkan di kaki pinggir. Silahkan pinggir kiri atau kanan, terserah. Nah, kita letakkan seperti ini dan perhatikan jarum tester. Jarum testernya naik ini ya. Nah, jika naik seperti ini menandakan adanya kerusakan di bagian horizontal ini. Seharusnya kalau normal itu tidak naik ketika probe hitam tester diletakkan di kaki kolektor transistor horizontal. Nah, masalahnya untuk menentukan kerusakannya itu pada komponen yang mana, bisa jadi transistor horizontal, bisa jadi dioda, bisa jadi mungkin milar, bisa jadi mungkin playback, atau bisa jadi juga dioda B+, atau bisa jadi LQB+, atau juga bisa jadi pada jalur 180 volt. Nah, masalahnya kita akan cek dulu di mana penyebabnya. Jadi yang akan kita lakukan adalah angkat dulu transistor horizontalnya, kaki kolektornya boleh, atau diangkat seluruhnya juga boleh. Lalu nanti akan kita ukur. Kemudian jika transistor horizontalnya ini bagus, maka yang kedua akan kita lakukan adalah angkat playbacknya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja akan angkat transistor horizontal. Tunggu sebentar, soldernya belum terlalu panas. Jadi untuk pengukuran transistor horizontalnya tanpa mengangkat atau melepas langsung, ini kita hanya lepas solderan saja ya. Kalau yang nggak biasa silahkan cabut saja transistor horizontalnya dan ukur di luar. Kalau sudah terbiasa ya seperti ini juga nggak masalah ya. Probe hitam tetap di tengah dan probe merah di pinggir ya, langsung pada transistornya. Nah, ternyata tidak naik lagi teman-teman, tidak naik ya. Kemudian jika kita tempelkan pada rangkaiannya, maka dia tetap naik seperti semula. Jika kita tempelkan pada transistornya, maka jarum tester tidak naik.
Ini menandakan transistor horizontalnya ini masih oke, tidak masalah. Nah, sekarang kita akan cabut playbacknya. Ingat ya, tandai kaki kolektor playbacknya itu yang mana dan kaki ground playback yang mana, karena itu yang akan nanti jadi panduan kita untuk mengukur. Yang penting kaki kolektor dan ground atau kolektor dengan heater itu tidak menyatu, diukur tidak bolak-balik. Kaki kolektor ini dan kaki ground ini pin 7, pin 8 nya heater, pin 2 nya ini kaki kolektor. Kita akan ukur dengan menggunakan kali 1 juga bisa, atau lebih bagusnya lagi 1K ya. Kita akan lihat. Tidak naik, tidak bolak-balik, artinya heater dengan kolektor dan ground dengan kolektor tidak ada pergerakan. Jarum tester tetap tidak bergerak. Ini menandakan pin ground dengan kolektor atau pin heater dengan kolektor ini masih bagus. Kita gunakan skala kali 1. Kita akan ukur rangkaian kaki transistor horizontal tadi. Probe hitamnya tetap di tengah. Nah, sekarang sudah hilang, tidak ada lagi short di antara kaki kolektor dengan kaki ground dan emitter. Nah, namun juga kita dapati tadi playback juga nggak ada masalah ya. Heater dengan kolektor dan ground dengan kolektor juga tidak ada masalah. Nah, kita akan ukur kaki dioda. Kaki katodanya itu kita beri probe hitam dan kaki anodanya kita beri probe merah seperti ini. Nah, juga tidak ada naik ya. Ini menandakan diodanya masih bagus, dan kita balik probe merahnya itu di kaki katoda, maka harus naik ya. Probe hitamnya di kaki anoda ya, harus naik. Bentar, multitesternya sepertinya nggak nyambung. Nah, ternyata lepas. Kita ulangi lagi, probe merah di kaki katoda dan probe hitam di kaki anoda untuk pengukuran dioda W+. Nah, seperti ini, naik, itu nggak masalah, asalkan probe hitam di kaki katoda dan probe merah di kaki anoda itu tidak naik. Nah, seperti ini tidak naik. Ini menandakan diodanya masih bagus. Jadi permasalahannya di manakah kerusakannya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, transistor horizontal oke. Dioda, ini ada dioda di bagian horizontal, sama pengukurannya seperti dioda pada B+. Kaki anoda itu diberi probe merah dan kaki katoda itu diberi probe hitam. Harus tidak naik seperti ini, tidak naik. Ini menandakan biasanya diodanya itu masih bagus, dan dibalik harus naik. Probe merah di kaki katoda dan probe hitam di kaki anoda. Ini milar ya, sepertinya juga masih oke karena nggak bolak-balik. Maka tinggal satu lagi, yaitu untuk jalur 180 volt
pada elko 10 250 volt. Ini ada jalurnya, dioda kemudian elko. Ini kita harus ukur diodanya dulu seperti ini. Diodanya kita akan ukur probe merah di kaki anoda dan probe hitam di kaki katoda. Tidak naik, ini bagus. Kemudian dibalik harus naik, probe merahnya di kaki katoda dan probe hitamnya di kaki anoda. Nah, itu naik. Diodanya oke. Kemudian elko kita akan ukur. Nah, ini aneh, ini baru kelihatan teman-teman. Kaki positif elko kita beri probe hitam dan kaki negatif elko kita beri probe merah. Jarum tester naik bolak-balik. Ini kandas tadi udah jelas bolak-balik. Kalau sudah kandas seperti itu, seperti ini ya, kita ulangi. Nah, kita balik lagi. Nah, kelihatan ini menandakan adanya konsleting. Bisa jadi elko ini konslet. Kita akan langsung buka elko nya dan akan kita ukur di luar rangkaian. Nah, sudah nampak elko nya sudah nggak bagus. Kita akan ukur. Nah, di luar rangkaian juga elko nya sudah bolak-balik. Oke, ini menandakan elko nya rusak ya. Kita break sebentar soalnya di luar hujan. Nah, jadi sudah sedikit reda hujannya teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang rusak tadi elko nya 10 UF 250 volt. Kita akan ganti dengan 22 UF 450 volt. Sedikit UF nya lebih besar dan voltnya juga lebih besar, tapi nggak masalah ya, karena kebetulan kita nggak ada penggantinya yang sama. Namun kita ganti seperti ini bukan berarti tidak bisa, malah sebenarnya lebih bagus. Ini kita ukur dulu kali 100 skala testernya. Kalau yang masih bagus ini 22 UF, harus naik di angka 2 ya, 2 lebih. Nah, seperti itu. Dan dia kembali lagi. Jadi kalau yang 10 UF ini kita ukur, maka dia tidak kembali lagi. Dia sudah short ya, konslet antara positif dan negatifnya konslet, mengakibatkan tadi jadi jalur tegangan 180 nya juga konslet. Jadi kalau dia konslet maka mengakibatkan juga pada jalur rangkaian horizontalnya juga konslet, karena 180 nya juga didapati dari tegangan output playback ya. Maka ketika elko 180 voltnya itu konslet, playbacknya juga jadi mengalami konslet juga. Jadi TV nya jadi mati total seperti itu. Kita akan coba pasang elko nya. Dan akan kita kembalikan semua playback dan transistor horizontalnya, kita solder kembali dan akan kita lihat bagaimana hasilnya. Sekarang elko sudah kita pasang, playback sudah kita kembalikan dan kita pasang, transistor horizontal juga sudah kita solder kembali. Kita akan ukur ulang kaki kolektor transistor horizontalnya. Ini kali 1 testernya, apakah masih bolak-balik. Kita akan lihat probe hitamnya di kaki tengah transistor horizontal dan probe merah di kaki pinggir. Nah, tidak bolak-balik lagi ya, tidak naik ya. Nah, tidak naik lagi. Ini menandakan shortnya sudah hilang, dan saatnya kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan lihat.
Jadi demikianlah teman-teman ya. Sekarang TV-nya sudah menyala dengan normal, artinya kerusakan mati total itu bisa saja disebabkan oleh hanya sebuah elko. Banyak kerusakan mati total kita dapati itu di bagian power supply, bisa juga di transistor horizontalnya mati, atau playback dan lain sebagainya. Itu harus jeli dalam mencari sebuah kerusakan, terutama kerusakan seperti ini ya, mati total, karena ada beberapa macam penyebabnya. Jadi intinya kerusakan itu tidak selamanya satu penyebab. Satu kerusakan bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor penyebab. Semoga saja tutorial kali ini bisa menjadi pengalaman buat rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai habis. Thank you buat semuanya, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.